terima kasih Anda masih di iNews yang bersama saya Rosalin Hiu. Pemirsa, kita ke informasi terkait ratusan korban perumahan bodong di Karisma Ranca Manyar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berunjuk rasa di depan Pengadilan Bale Bandung. Mereka menuntut penertiban surat akta jual beli karena sudah melunasi pembayaran sejak 7 tahun lalu. Seorang notaris tak sadarkan diri saat hendak menjalani sidang perdana dugaan kasus penipuan rumah di Pengadilan Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia bersama pengelola perumahan dimintai pertanggungjawaban surat akta jual beli 300 unit rumah di perumahan Karisma Ranca Manyar. Pak Dedi, Bapak Eng, golongan Bapak Eng, iya kumaha kalian, warga Karisma, warga Kabupaten Bandung, warga Provinsi Jawa Barat. Warga mengaku sudah melunasi pembelian rumah sejak 7 tahun lalu, termasuk biaya percepatan sebesar 450 juta rupiah. Pengembang sudah menjanjikan waktu itu cash keras yang diterima, cash kunci diterima 3 atau 6 bulan kemudian HJB keluar. Tapi nyatanya sampai 7 tahun dan janji kami berapa kali kami mediasi. Ya tadi yang disampaikan sudah 7 tahun. Namun hingga kini surat akta jual beli belum juga terbit. Warga merasa tertipu dengan janji pengelola perumahan dan notaris yang mengimingi penyerahan surat AJB setelah pelunasan dengan harga termurah 150 juta per unit. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan puluhan ton cabai menabrak sepeda motor di Mojokerto, Jawa Timur. Seorang wanita pemotor tewas. Truk bermuatan puluhan ton cabai menabrak pemotor hingga korban terlempar sejauh 5 meter. Truk ringsek setelah menabrak pohon. Sepeda motor korban sempat terjepit di kolong truk. Korban pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara supir truk terluka parah. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan cabai melaju dari arah Mojosari menuju kota Mojokerto. Truk oleng hingga masuk jalur berlawanan hingga menabrak motor korban. Pemirsa, viral di media sosial, seorang kepala sekolah dan seorang guru digerebek warga saat hendak meninggalkan hotel di Lampung Timur, Lampung. Tenaga pendidik ASN ini juga diduga baru saja menyewa kamar selama 3 jam karena juga terekam oleh CCTV hotel. Mana, Pak? Mau kemana, Pak? Dari mana, Pak? Warga Lampung Timur dihebohkan dengan video viral 2 oknum ASN yang dilabrak seorang warga diduga usai menyewa kamar di hotel di wilayah Bandar Lampung. Kamu hebat ya udah. Ya korwil kamu ya. Iya. Dalam video tersebut, pria yang memergoki oknum kepala sekolah dan guru P3K wanita itu merekam keduanya saat akan meninggalkan lokasi sembari menumpahkan kekesalannya yang merasa rumah tangganya dirusak. Dari mana, Pak? Ini apa ini? Enggak ada apa-apa kamu nih. Kamu menghancurkan rumah saya kok. Sementara pada rekaman lain menampilkan CCTV hotel di mana oknum kepala sekolah tersebut memasuki kamar hotel bersama guru P3K itu selama 3 jam. Setelah itu keduanya keluar bersamaan dari kamar dan guru wanita sudah berganti pakaian. Kedua oknum tenaga pendidik ini kini dalam pemeriksaan dan sudah dimintai klarifikasinya di Dinas Pendidikan Lampung Timur. Akan mengambil langkah-langkah yang sesuai aturan atau regulasi yang berlaku, seperti pemanggilan untuk klarifikasi, kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Nah, selanjutnya untuk urusan penyidikan dan sebagainya itu adalah ranahnya di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, termasuk pemberian sanksi itu adalah wewenangnya dari pejabat pembina kepegawaian melalui Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Meski sudah viral dan menjadi perbincangan, namun belum ada laporan baik dari pasangan resmi oknum ASN maupun dari pihak yang merasa dirugikan. Dari Lampung Timur, Lampung,
Tinus Listanto, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang wanita menyamar menjadi seorang pramugari dan sempat ikut penerbangan rute Palembang, Jakarta. Viral, seorang wanita yang mengaku asal Palembang tertangkap basah saat menyamar sebagai pramugari maskapai Batik Air. Ia datang ke bandara lengkap dengan seragam, koper hingga kartu identitas. Ia membeli tiket dan masuk pesawat. Namun penyamaran terbongkar karena tak bisa menjawab saat ditanya awak lainnya. Saat diperiksa, wanita ini ternyata menggunakan kartu identitas 15 tahun lalu. Aksi wanita ini pun berakhir setelah pesawat rute Palembang Singapura ini mendarat. Di bandara, ia ditunggu petugas keamanan dan langsung diperiksa pihak Afsek. Wanita bernama Nisha pun memberikan klarifikasi dan meminta maaf. Setelah diunggah di media sosial, banyak netizen yang mempertanyakan pengawasan di bandara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang direkrut sebagai pekerja di sindikat Love Scam Internasional yang bermarkas di Sleman, Yogyakarta. Sebagian besar pekerja merupakan wanita yang bertugas merayu pria untuk memberikan gift coin saat berkomunikasi di aplikasi kencan daring. Aparat kepolisian Polresta Yogyakarta menggerebek sebuah ruko di Jalan Gito Gati Sleman yang jadi lokasi praktik love scamming jaringan internasional. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan puluhan orang serta puluhan unit laptop dan ponsel. Warga sekitar mengaku tak tahu ruko dijadikan aktivitas kriminal. Warga hanya tahu ruko disewa seseorang sejak tahun lalu, namun tak diketahui usaha apa yang dijalankan. Dari 64 orang yang diamankan, 6 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dengan masing-masing memiliki peran berbeda. Terbongkarnya sindikat praktik scamming mancanegara ini bermula dari patroli cyber polisi. Setelah ditelusuri, polisi mendapati sebuah kantor yang dijadikan markas menjual konten-konten pornografi dengan pengguna aplikasi warga negara asing dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Sindikat juga menggunakan pegawai mereka yang perempuan yang berperan memikat pelanggan agar memberikan gift yang besar untuk ditukar dengan konten porno. Aksi sindikat ini berhasil meraup hingga 30 miliar rupiah per bulannya. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tersebut mempekerjakan pegawainya untuk menjalankan aktivitas sebagai admin percakapan pada sebuah aplikasi kencan daring dari Cina yang sudah diinstal di device dan sudah disiapkan pihak perusahaan, baik itu di laptop maupun handphone, beserta foto dan video yang memuat unsur pornografi di dalamnya. Para pegawai tersebut berperan sebagai agen atau admin chat yang dalam operasinya menggunakan atau berperan sebagai wanita menyesuaikan dengan negara asal korban atau user untuk berinteraksi dengan para pengguna aplikasi yang penggunaannya adalah warga negara asing dari beberapa negara. Polisi amankan barang bukti puluhan unit laptop hingga ponsel yang dijadikan sarana pengoperasian aplikasi penjualan konten porno yang berasal dari jaringan internasional asal Cina. Polisi kini tengah bekerja sama dengan Interpol untuk memburu warga negara Cina tersebut. Sementara itu, para tersangka yang ditangkap dijerat Undang-Undang ITE tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko dan Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, buaya 2,5 meter yang terjebak di parit salah satu pabrik membuat para pekerja ketakutan. Buaya akhirnya bisa dievakuasi oleh petugas damkar. Iya, yang pink. Oke. Kemunculan buaya di dalam parit membuat heboh warga. Tim pemadam kebakaran Banyuasin yang mendapat laporan warga langsung mendatangi salah satu pabrik di kawasan Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan. Oke. Dengan ekstra waspada, petugas berjibaku mengevakuasi buaya sepanjang 2,5 meter tersebut dari dalam parit. Dengan menggunakan tali, buaya besar tersebut akhirnya diangkat dari parit dan diikat agar tidak membahayakan.
Diduga buaya ini masuk ke dalam parit pabrik karena mengikuti aliran sungai yang pasang untuk mencari makanan. Lalu kita melakukan pemancingan karena buaya tersebut masuk dalam parit dan tim kita berhasil untuk menangkap salah satu buaya tersebut. Buaya tersebut panjang 2,5 meter. Buaya ini kemudian diserahkan ke BKSDA yang rencananya akan dibawa kembali ke habitat aslinya yang jauh dari keramaian dan permukiman. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah dapur MBG berada di samping kandang babi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Badan Gizi Nasional pun mengirim tim investigasi untuk mengusut kasus ini. Tim investigasi BGN meninjau kandang babi milik warga yang berada di samping dapur MBG di Desa Banaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pemeriksaan berlangsung tertutup dan awak media tidak diperkenankan masuk ke area kandang. Usai peninjauan, tim melanjutkan pemeriksaan ke dapur SPPG atau MBG yang telah selesai dibangun. Keputusan terkait nasib dapur MBG ini akan ditentukan setelah proses mediasi bersama Pemda dan unsur Forkopimda. Setelah kita sudah mediasi sama Kapolres, tim sama seluruh Murfida yang ada. Rencana kapan itu? Besok pagi. Besok pagi di? Nanti saya sampaikan. Ya. Jadi kedua belah pihak ya Pak? Seluruhnya, seluruh dengan Satgas MBG. Di daerah kita punya Satgas MBG, itu nanti kita libatkan. Aku enggak apa-apa, jadi podo melakukan, tapi kan ya juga ada solusi nih. Jadi ben podo penake, ben iso podo nyambut gawe ini podo melakukan. Oga semena-mena untuk kandangku. Aku direlokasi, dikompensasi ya juga mau, tapi mas aku. Ya, kandang ini sudah berdiri berapa tahun, Mas? Sudah berdiri ya 50 tahunan ada dari bapak, ini warisan dari bapak. Kandang babi kalau memang sudah ada izinnya, tidak ada gejolak masyarakat, itulah harus ya kita lindungi. Masalahnya apa? Itu juga uang Sragen, bukan itu masalahnya. Kalau dari penerima manfaatnya menolak jika dapur dekat dengan kandang babi gimana? Nah itu resiko BGN. BGN dijadwalkan menggelar mediasi dengan melibatkan Satgas MBG daerah, aparat keamanan, pemerintah setempat, serta kedua belah pihak yang bersengketa. Sementara keputusan akhir tetap menjadi kewenangan pimpinan Badan Gizi Nasional di tingkat pusat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, kewalahan anak laki-lakinya terus menolak disunat. Satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat memilih meminta bantuan petugas damkar. Setelah dibujuk, anak laki-laki ini akhirnya menurut dan diantar ke klinik menggunakan armada damkar. Remaja laki-laki ini terus memberontak lantaran menolak saat akan dibawa ke klinik untuk disunat. Karena kewalahan, keluarga remaja ini kemudian meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran yang langsung datang ke lokasi di Kampung Pekopen, Desa Lambang Jaya, Tambun Selatan, Bekasi. Setelah diajak bicara dan dibujuk, remaja ini akhirnya mau disunat dan diantar ke klinik menggunakan mobil milik damkar serta didampingi petugas. Menurut keluarga, mereka sudah bingung membujuk karena kerap melawan dan bahkan kabur dari rumah karena takut disunat. Dari kecil sih dia emang udah takut tuh dari kecil. 2021 sempat mau disunatin tuh berdua sama anak saya. Nah dia kabur 2021. 2022 kita biarin, 2023 24 dicoba. Tahun kemarin kabur lagi. Tukang sunat udah sempet datang tuh ke rumah. Sampai kita nungguin ya tuh tukang sunat di rumah sampai jam 12. Tahu-tahu bocahnya mah udah kabur. Kita pada nyariin udah emang nggak bisa gitu, nggak bisa dicariin lagi. Akhirnya kami bertemu dengan anaknya, terus kami membujuk untuk anak ini mau dihitan, mau disunat, sampai ke kami antar pula sampai ke tempat hitannya, kembali lagi ke tempat rumah. Pertolongan damkar ini sangat diapresiasi dan dipuji
karena menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan bantuan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga jadi korban mafia tanah, seorang nenek di Tegal, Jawa Tengah diusir dan rumahnya dirobohkan. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi yang kami hadirkan usai jeda.